Selamat pagi Bu Kenti. Selamat pagi Bu Intan. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik Bu. Jadi hari ini Bu Kenti akan melaksanakan kucing ya Bu? Insya Allah. Baik, sebelum melaksanakan kucing, saya ingin membuat kesepakatan dulu tentang rubrik penilaiannya. Kira-kira bagaimana Bu untuk rubrik penilaiannya? Jadi Bu Intan, untuk rencana waktu coaching nanti saya rubrik penilaiannya menggunakan TERTA, yaitu menggunakan alur tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya bagaimana, dan yang terakhir adalah tanggung jawab atau komitmennya. Baik, jadi menggunakan pendekatan TERTA ya Bu. Baik, kemudian dalam kegiatan kucing ini, kompetensi apa yang ingin Bu Kenti tingkatkan dalam melakukan kucing? Untuk kompetensinya itu saya dalam coaching akan berusaha untuk present, yaitu kehadiran penuh ketika saya bersama dengan kucing, kemudian bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan permasalahan, kemudian yang terakhir adalah bagaimana Bu? Jadi itu memberi nyaman kucing ya? Iya, kemudian supaya kucingnya itu bisa menceritakan permasalahan atau hal-hal yang berkaitan dengan permasalahannya. Ya, baik, jadi dispesifikasikan lagi ya Bu. Jadi tadi kehadiran penuh, pendengar yang aktif, kemudian membuat kucing itu nyaman bercerita. Jadi dalam melaksanakan kucing nanti harapannya tujuan atau rubrik penilaiannya tercapai, kompetensi yang Bu Kenti harapkan juga dapat tercapai, terpenuhi, gitu ya Bu Kenti? Insya Allah Bu, soalnya juga kadang itu untuk menjadi pendengar juga masih belajar. Tidak mudah saya ya Bu ya. Baik, jadi selamat melakukan kucing Bu Kenti. Nanti saya akan menjadi observer, jadi akan mendampingi Bu Kenti dan menilai apakah tujuan kucing dan rubrik penilaian juga tercapai. Selamat berkucing ya Bu Kenti. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Kenti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Sri? Ada yang bisa saya bantu? Kalau saya mengganggu waktu Ibu sebentar boleh? Boleh, monggo. Ada sedikit yang saya ingin bicarakan kepada Ibu. Oh nggih, monggo. Berkaitan dengan apa nggih Bu Sri, bisa diceritakan? Gini Ibu, akhir-akhir ini saya mengalami keresahan Bu, masalah terkait saya datang terlambat ke sekolah. Oh iya, mungkin keresahan tersebut berkaitan keterlambatan, bisa diceritakan permasalahannya apa yang berkaitan dengan keterlambatan tersebut Bu Sri? Begini Ibu, sebenarnya saya terlambat itu tidak ada alasan. Sebenarnya ada alasan karena anak saya kan masih kecil, sudah sekolah TK. Jadi saya harus menyiapkan bekal kepada anak saya, terus menyiapkan peralatannya dan mengantarkan ke sekolahannya. Betul. Apa untuk persiapan pagi mengantar anak sekolah tersebut mungkin agar tidak mempengaruhi keterlambatan penjenengan, bisa penjenengan cari solusinya bagaimana kalau menurut Bu Sri, melihat situasi dan kondisi Bu Sri pada saat di rumah. Oh iya, ya Bu ya. Jadi saya harus menyiapkan itu peralatan seperti pakaian anak itu harus di malam hari. Oh iya itu. Terus bekalnya sudah saya siapkan pada waktu pagi hari ya. Itu ya Bu ya. Nggih, itu juga bisa. Itu Bu Sri sudah bisa memilih dan memilah apa hal-hal kira-kira yang bisa mendukung supaya penjenengan nggak terlambat. Atau menurut Bu Sri mungkin ada hal lain lagi yang bisa membuat Bu Sri itu sebagai jalan keluar supaya selain hal persiapan di rumah, tapi juga ketika Bu Sri mau berangkat sekolah, anak juga bisa tetap terperhatikan, kemudian Bu Sri juga tidak terlambat. Mungkin ada solusi menurut Bu Sri yang lainnya.
Ya bisa, iya ya Bu. Jadi saya kan punya saudara, keponakan saya itu juga anaknya di TK yang sama. Oh, iya. Bisa nanti saya titipkan kepada ponakan saya itu ya Bu, biar saya tidak terlambat lagi. Terus anak saya juga terawat dan bisa ada yang mengawasi. Itu ya Bu ya. Mungkin bisa seperti itu. Sekarang Bu Sri bisa juga mengurutkan bagaimana prioritas rencana yang dapat dilakukan oleh Bu Sri mulai dari awal sampai akhir. Ketika penjenengan menitipkan anak penjenengan ke saudara, tapi juga harus tetap memperhatikan ini saran saya, misalnya memberikan apresiasi berupa apa gitu, supaya ibaratnya kita merepotkan orang itu juga sebagai ucapan terima kasih. Mungkin Bu Sri bisa menguraikannya lebih lanjut rencana tersebut. Oh iya, nanti saya bisa ngobrol sama ponakan saya bagaimana enaknya nanti berapa gitu setiap bulannya bisa kita diskusikan ngoten nggih Bu ya, Jadi nanti saya juga tidak ada teguran dari kepala sekolah, jadi tidak terlambat lagi. Terus anak saya ada yang merawatnya. Betul, terus itu Bu Rina. Berkaitan dengan pelaksanaan tersebut, kira-kira komitmen atau tanggung jawab yang ingin dilakukan Bu Sri bagaimana? Komitmen saya akan apa itu datang tepat waktu, disiplin waktu. Jadi nanti kita apa itu sesama guru tidak sungkan ngoten nggih, sama murid kita juga buat teladan bagi murid kita. Mungkin itu bisa dilakukan Bu Sri untuk hal-hal yang kondisional atau fleksibel dalam pelaksanaannya. Nanti Bu Sri bisa melakukannya sambil jalan. Kemudian juga apa yang Bu Sri jadikan solusi tadi bisa dilakukan asalkan ada yang bisa dikomunikasikan, insya Allah semuanya pasti akan berjalan lancar. Semangat ya Bu Sri ya, jadi guru dan jadi ibu yang baik buat anak sendiri juga untuk anak-anak yang lain. Terima kasih Bu Kenti, sudah perasaan saya sudah lega. Jadi solusi apa yang selama ini saya resahkan, saya bisa curhat ke panjenengan. Terus solusi untuk anak saya dan saya sudah terpecahkan. Terima kasih banyak ya Bu Kenti ya. Jangan sungkan-sungkan, nanti misalnya ada yang bisa saya bantu, panjenengan langsung saja menghubungi saya, nggak usah kikuk atau enggan begitu. Ada lagi Bu Sri yang ingin disampaikan? Tidak Bu, terima kasih. Saya sudah lega hari ini ya. Terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan ya Bu ya. Sama-sama. Semangat ya Bu Sri, selamat berjuang. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama, monggo-monggo. Luar biasa Bu Kenti, saya sebagai observer mengikuti proses kucing Bu Kenti tadi, wah luar biasa. Ini sedikit koreksi saya, bahwasanya ketika mengidentifikasi masalah, kita harus membuat kucing itu bisa menyampaikan secara detail ya masalahnya. Contohnya tadi Bu Sri menyampaikan bahwa saya terlambat datang ke sekolah. Setelah saya dengar setelah selesai ternyata ada teguran dari kepala sekolah yang belum disampaikan tadi. Jadi harus lebih dalam menggali masalah atau keresahan dari kucing. Terus kemudian tadi juga sudah luar biasa, sudah sesuai dengan pendekatan yang Bu Kenti harapkan, yaitu pendekatan dengan Al-Tirta. Saya dengar, saya amati sudah sesuai. Dan juga saya lihat tadi Bu Sri ketika menyampaikan masalahnya juga terlihat nyaman. Bu Kenti mendengar yang baik, bisa hadir sepenuhnya dan memberikan masukan serta solusi luar biasa. Jadi apakah dalam kucing tadi Bu Kenti sudah puas atau bagaimana menurut Bu Kenti? Ya alhamdulillah Bu Intan, memang tadi saya merasa sudah berusaha melakukan sesuai dengan alur cerita. Cuma ada beberapa hal yang memang masih menjadi catatan bagi saya sendiri. Jadi saya sudah berusaha mengembangkan kompetensi, misalnya benar-benar penuh
menyimak bagaimana Bu Sri menyampaikan keluhannya, kemudian berusaha menjadi pendengar yang baik, meskipun mungkin saya belum bisa optimal, tetapi nanti saya coba akan tingkatkan lagi untuk kompetensi ini. Dan masih menjadi catatan, memang saya menyadari seperti yang Bu Intan sampaikan tadi, saya sebenarnya sudah mencatat berkaitan dengan teguran kepala sekolah, mungkin juga kolaborasi dengan teman-teman sejawat. Namun ketika ingin menanyakan pada pertanyaan berikutnya itu saya seperti ada blank sedikit di situ. Gitu ya, Bu. Jadi iya. kemudian saya kira karena Bu Sri sudah merasa nyaman menceritakan dan kemudian sudah berusaha menemukan solusi permasalahannya. Jadi ya merasa mungkin nanti itu bisa sambil jalan dilakukan oleh Bu Sri dan kita komunikasikan pada saat aksi beliau menyelesaikan permasalahannya, begitu Bu. Iya, luar biasa Bu Kenti. Jadi tadi saya melihat juga Bu Sri merasa tergiring, terfasilitasi bahwa Bu Sri menemukan solusinya. Oh ternyata saya punya kakak, keponakan. Saya bisa menyiapkan malam, bisa dititipi, ada solusi dari kucing ini. Gitu. Terus Bu Kenti, untuk kucing-kucing selanjutnya, kira-kira kompetensi apa yang Bu Kenti harapkan akan meningkat gitu dalam kegiatan kucing yang nanti Bu Kenti akan lakukan lagi? Untuk selanjutnya mungkin beberapa hal yang harus menjadi catatan saya adalah itu tadi, yang pertama memperhatikan kehadiran penuh ketika seorang kucing itu menyampaikan, kita juga harus memperhatikan. Saya sebagai pendengar yang baik benar-benar harus menyimak, maksudnya memperhatikan betul apa yang mereka sampaikan. Kemudian untuk menggali lebih dalam lagi, saya juga harus terlatih dalam mencatat kunci-kunci permasalahan dari mereka, sehingga saya dapat menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali lebih dalam lagi berkaitan dengan permasalahan, kemudian kemungkinan solusi kreatif yang bisa disampaikan atau memancing kuci dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Selain itu juga ketika kucing, saya juga bisa membuat kucing merasa nyaman, tenang, kemudian bisa percaya dengan saya, sehingga bisa menunjang komunikasi kita ketika melakukan kucing bersama. Begitu Bu Intan. Iya, baik, luar biasa. Semoga harapan-harapan ini, semoga kompetensi yang ingin Bu Kenti tingkatkan ketika nanti kucing-kucing selanjutnya dapat terlaksana ya Bu Kenti, dapat menjadi coach yang baik bagi kucingnya. Ya, Bu. Semoga dapat juga sesuai dengan alur atau review penilaian seperti tirta, rasa, dan lain-lainnya Bu Kenti. Selamat Bu Kenti untuk kucing kali ini. Terima kasih juga memberi kesempatan saya sebagai observer. Saya rasa Bu Sri juga sudah mendapatkan solusi yang luar biasa. Terima kasih atas pendampingan yang diberikan sehingga saya bisa melakukan kucing secara maksimal. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Kenti. Baik, kita lanjutkan dengan skenario kedua tentang anak yang kurang tepat karena dia selalu disindir. Diceritakan situasi anak-anak sedang belajar mata pelajaran PAI di kelas 10 pukul 07 waktu Indonesia bagian Barat. Nak, bisakah nanti jam istirahat datang ke ruang ibu sebentar, membantu ibu untuk membawakan hasil pekerjaan teman-teman kalian? Baik Bu, bisa. Terima kasih. Nak, sini nak, coba taruh bukunya di atas mejanya ibu nak. Nak, Iya Bu. bolehkah ibu bertanya sebentar? Akhir-akhir ini, ibu lihat kamu di kelas kok suka melamun.
Ada masalah apa? Apa yang I- kamu pikirkan? iya Bu, akhir-akhir ini saya memang kurang fokus. Saya kurang fokus belajar Bu karena saya selalu kepikiran. Kenapa ya Bu? Pada mata pelajaran matematika itu selalu menyindir saya Bu kalau sedang mengajar di kelas. Menyindir? Coba ceritakan ya. Coba ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa bisa berpikiran seperti itu, Nak? Iya Bu, soalnya kalau di kelas ibu itu selalu bilang pada teman sekelas saya sambil matanya itu Bu tertuju pada saya. Bilangnya seperti ini, kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam mengerjakan soal latihan. Ya, jadi kalau yang nggak datang les matematika akan rugi karena kurang memahami bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Itu, Bu. Oh, terus bagaimana pendapatmu tentang itu, Nak? Ya, itu memang benar sih, Bu. Apa yang dikatakan Ibu, mata pelajaran matematika, bahwa les matematika itu penting. Nah, terus kenapa kamu kok tidak datang ketika les matematika, Nak? Iya, Bu, soalnya saya itu kan merasa datang pun nggak ada gunanya. Soalnya Ibu itu selalu memberikan nilai yang jelek pada saya. Mungkin Ibu itu nggak suka, Bu, sama saya. Jadi, menurutmu, kamu pembicaraan kita kali ini tuh bertujuan untuk apa, Nak? Ya, membicarakan bagaimana Bu kira-kira solusi yang tepat supaya Ibu matematika itu tidak selalu menyindir saya dan memberikan nilai yang jelek pada saya. Oh, nah, kalau seperti itu, coba ceritakan apa hambatan kamu? Apa yang membuat kamu tidak bisa datang ke les, Nak? Ini Bu, kebetulan lesnya itu kan diadakan sore, dimulai dari pukul 2 sampai setengah 4. Nah, sedangkan saya pada jam-jam tersebut itu ada sekolah agama, Bu. Kebetulan mama saya itu selalu bilang untuk jangan bolos sekolah agama karena itu sangat penting bagi saya untuk bisa belajar agama. Itu masalahnya, Bu. Nah, sekarang, lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini? Apakah les matematika yang hanya dilakukan 1 minggu 2 kali? Ataukah sekolah agama? Yang mana, Nak? Iya, Bu, kedua-duanya itu memang penting bagi saya, Bu. Cuma saya itu masih belum bisa membagi waktu ketika semuanya bentrok. Nah, coba ya. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasinya kira-kira? Ya, mungkin saya akan mencoba bisa membicarakannya dengan ibu matematika supaya kalau bisa waktu untuk les matematikanya itu diundur di jam setengah 4. Jadi nanti saya bisa ikut les tersebut atau mungkin diadakan di hari Jumat. Karena pada hari Jumat saya kan libur sekolah agama, Bu. Nah, itu bagus. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan ibu? Ya, Bu, saya akan segera menemui ibu itu untuk segera membicarakannya dan berusaha untuk supaya saya bisa mengikuti les matematika tersebut. Bagus. Sip, memang harus seperti itu, Nak. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Nah, situasi kamu memang sulit ya, karena berhadapan dengan waktu yang berbarengan. Tetapi jika kamu mampu memanajemen waktu kamu dengan baik, kamu mau mengungkapkan apa yang jadi masalahnya dan berbicara dengan ibu guru matematika mengenai alasan kenapa kamu tidak mengikuti les matematika tersebut, insya Allah guru tersebut akan memahami.
dan akan berusaha membuat ulang jadwal supaya kamu bisa ikut les tersebut ya. Iya Bu, terima kasih atas arahannya. Sekarang saya jadi tahu Bu, apa yang harus saya lakukan supaya bisa menghadapi masalah-masalah tersebut. Iya, baik coba sekarang Bu Guru tanya bagaimana perasaannya setelah bercerita dengan Ibu. Ya, perasaan saya sangat lega, Bu. Akhirnya saya mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar karena kemarin itu saya bingung sekali. Dua antara les sama pelajaran agama yang masuk bentrok. Nah, sekarang saya sudah merasa lega setelah berbicara dengan Ibu dan mendapatkan solusi yang tepat sekali. Terima kasih Bu atas solusinya, bisa membantu saya tidak memikirkan hal tersebut. Iya, hebat. Tetap menjadi anak yang hebat ya, Nak ya. Semangat. Kamu bisa melakukan kedua-duanya dengan cara berbicara dan mengkomunikasikannya. Baik Bu, kalau begitu saya izin pamit. Saya akan menemui Ibu guru matematika untuk membicarakan hal tersebut. Iya, Nak. Semangat ya. Kamu pasti bisa. Makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima